Santapan Harian Rabu 6 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 43 bagian B hingga ayatnya yang ke-45. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah sumber kekuatan dan penghiburan dalam perjalanan hidup kami yang penuh warna. Di dalam terang firman-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin. Lukas 9 ayat 43b sampai 45. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan perhatikanlah perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Mereka takut menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Sahabat Santapan Harian, umumnya orang takjub ketika mereka melihat kejadian yang ajaib dan spektakuler. Pengusiran roh jahat dari seorang anak yang sakit bukan mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus dan disaksikan oleh orang banyak. Namun ketakjuban mereka pada kebesaran Allah dikontraskan oleh Yesus dengan perkataannya yang berikutnya. Saat orang-orang masih keheranan, Tuhan Yesus memberikan perintah penting kepada murid-muridnya agar mereka mendengarkan dan memperhatikan. Ia mengingatkan mereka akan penderitaannya, bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Tujuan Yesus adalah tidak lain dari mengubah cara pikir para murid agar berbeda dari cara pikir orang banyak yang sekedar takjub akan perbuatannya yang ajaib. Ia menghendaki agar para pengikutnya benar-benar mendengarkannya dan memahami tujuan kedatangannya, yaitu untuk menderita demi keselamatan manusia. Perintah Yesus merupakan bentuk peringatan bagi kita untuk berhati-hati terhadap kepalsuan dan kedangkalan iman. Seperti benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Firman Tuhan yang diterima dengan perasaan takjub saja hanya akan tampak dalam saat-saat gembira, tetapi akan layu bahkan mati dalam saat-saat susah. Lukas mencatat bahwa para murid tidak paham perkataannya. Hal ini mungkin masih bisa dimaklumi karena artinya belum disingkapkan kepada mereka. Mengingat bahwa peristiwa penyaliban Yesus belum terjadi pada saat itu. Namun, yang disayangkan adalah mereka tidak berani menanyakan arti perkataan Yesus. Kita tidak diajar untuk menjadi pengikut Yesus yang hanya takjub pada firman-Nya, juga yang tidak mengerti dan diam saja, tetapi yang terutama memahami dan mampu menghidupi firman dalam berbagai situasi kehidupan setiap hari. Dengan pemahaman yang benar, kita siap mengikuti Yesus sampai kapanpun. Mari kita setia mendengar dan memperhatikan firman Tuhan, serta meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun kita kepada kebenarannya. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, ampuni kami, karena acap kali banyak kepura-puraan dalam hati dan diri kami saat membaca firman-Mu. Mata kami terarah pada firman-Mu, namun hati kami tak tulus memahami segala ketetapan-Mu, dan tangan serta tubuh kami enggan melakukan kehendak-Mu. Mampukanlah kami mulai saat ini untuk mengarahkan diri dengan segenap hati untuk memahami dan melakukan segala perkataan-Mu. Di dalam anugerah kasih-Mu ya Yesus, kami bertelut. Amin.